Jangan gerak-gerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pegel ke? Hah? Kalau pegel gantian. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ananda putra dan putri yang dimuliakan Allah. Wabil khusus yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Jamiul Iman, yaitu Akinal Mahmud, Bapak Ustaz Effendi FPD yang mudah-mudahan selalu dalam naungan dan perlindungan dari Allah, diberikan kesehatan yang sempurna, amin ya rabbal. Ketua Paguyuban Arisan Masjid Nurul Iman, Bapak Haji Masri, mudah-mudahan beliau istiqomah jadi ketua paguyuban, amin. Enggak kapok, amin. Dan juga yang khusus saya hormati bendaharanya, Bapak Haji Nasib, dipegang duit, pegang duit yatim itu duit yang luar biasa. Ya, insya Allah kalau seandainya pegang duit yatim terus bertambah rezekinya nambah, amin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita semuanya berupaya melaksanakan kewajiban kita di hadapan Allah. Apa kewajiban kita? Kewajiban agar kita tidak disebut orang yang dusta di dalam menjalankan agama. Sebab kalau agama sudah dijalankan dengan sholat 5 waktu, dengan puasa, zakat dan haji, tapi di tengah lingkungan kita, tetangga kita masih banyak anak yatim yang terlantar, yang tidak diperhatikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mengatakan kita adalah orang yang dusta di dalam menjalankan agama. Allah katakan, ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Agama sudah memerintahkan untuk dipelihara, dicukupi kebutuhan yatim, tapi tidak dijalankan. Maka Allah lanjutkan, siapa orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi, itu yang demikian adalah orang yang yatim, yang membiarkan, yang menyia-nyiakan anak ya. Bu, ambil makan kamu. Jadi saya cerita, amalan yang semacam ini kita tabung dari hari ke hari, bulan ke bulan, sampai 1 tahun kita nabung buat yatim. Jangan kita anggap remeh. Kenapa? Sebab Nabi yang bilang, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an wa in kana fi wajhi akhika ala wajhi ghaib. Jangan sekali-kali kalian ini menyia-nyiakan atau mengecilkan, menyepelekan al-ma'ruf syai'an, kebaikan walaupun kecil. Jangan. Kita tuh walaupun naruh tuh di celengan, ada celengannya katanya, naruh 1.000 perak setiap hari. Nah, kalau kali 30 hari berapa? 30.000 kali 10 bulan 300.000 kali setahun berarti berapa? Hah? Berapa? 360. Itu 1 orang. Nah ini rakyat banyak banget. 1 RW berapa orang? Berapa keluarga?
Ah, 80 keluarga kali 360 duitnya sekian ya. Tahu sekian ya? Masalah Betawi ada tahu. Ngapur-ngapur duitnya. Dibanding ibu ngasih duit buat suami atau suaminya habis gajian beli rokok. Beli rokok buat sehari 2 bungkus atau sebungkus dah. Sebungkus berapa duit? Nah, sebungkus berapa duit? 25.000 dulu saya rokok, tapi sekarang udah enggak. 25.000 sehari kali 30 hari berapa? Kali 30 hari berapa, Bu? 750.000 kali 10 bulan 7 juta 500. Kali setahun berapa? Banyak banget itu dihabisin buat makan. Ini buat yatim uang 360.000 setahun. Jangan dong. Kalau bisa setahun satu orang kasih juta, mau kepepet. Namanya jadi ketua DKM ada paguyuban ini Bapak Masri kasih juta. Ya kali 80 orang 80 juta. Kita makmur Bu, anak yatim di RT di RW ini. Karena Nabi bilang, jangan kalian ini meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Ada cerita Bu, mau dengar agak? Sebenarnya udah ngantuk nih, suara udah kayak begini. Cuma karena di depan saya, timbang depan saya ibu-ibu, jadi saya semangat lagi. Iya. Ada yang lagi kasih anaknya apa itu? Susu, bukan? Bukan, nyetek, bukan susu. Bagus kagak ada yang nyetek. Kalau yang nyetek saya sudah lalu. Canda Bu ya. Bu, ini ada satu orang soleh. Kebiasaannya itu kalau habis sholat subuh dia langsung gibrit. Tahu gibrit? Dia tahu gibrit apa enggak? Masa gibrit kagak tahu. Gibrit ini sampai imam masjid sama jamaah masjid ini curiga dan sungguh dengan orang ini orang ngapain? Gak sabar, assalamualaikum, assalamualaikum sholat subuh di lampu kabur. Ngapain sih orang? Setiap hari bertahun-tahun terjadi gitu. Maka ini satu orang di imam bilang, coba deh, ente lihat ini orang ngapain sih? Udah bertahun-tahun. Kalau habis assalamualaikum, assalamualaikum dia langsung ibrit campur. Ngapain sih? Ngapain? Coba lihatin. Dilihatin Bu. Dilihatin tiba-tiba dia ini habis dari masjid pulang dulu ke rumah. Manggul beras sama gantung. Setiap subuh itu beras dia manggul. Dia setiap orang lewat dia kasih beras. Satu hari dia ini mau sedekah. Jadi kebiasaan dia kalau habis sholat subuh dia tidak mau mengerjakan apapun kecuali sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu tidak akan bisa melewati dan tidak akan bisa ya dia ini melangkahi daripada azab musibahnya Allah. Makanya kita ini kalau habis sholat subuh walaupun sedekah sedikit langsung. Kenapa? Ya, seperti istrinya Habib Umar bin Hafid. Dia kalau datang nih ke Indonesia, dia lihat di kantongnya bisa ada $1.000. $1.000. Dia wakilin sama satu orang setiap habis subuh di Indonesia, kita sedekahin. Ya. Habis ini. Ini orang soleh Bu ternyata bagi-bagi daripada beras. Setiap orang yang depan rumahnya lewat dikasih beras. 5 liter, ada 2 liter. Bagaimana ada berasnya? Satu hari Bu, dia ini pulang ke rumahnya. Ternyata dia nggak dapetin beras. Nanya maknanya, nak, apakah kau hari ini tidak siapkan beras buat ayah untuk sedekah? Nggak ada. Tanya sama istri di dapur, wahai istriku ada apa di dalam? Nggak ada apa-apa kecuali hanya cuma roti yang udah keras. Akhirnya dia lihat depan rumahnya nggak ada yang lewat. Ini kejadiannya di negeri Arab. Dia pergi 100 meter dari rumahnya nggak ada orang, nggak dapetin orang. Dia sedih. Nah ini roti saya mau sedekahin kok saya nggak ketemu orang. Udah ke kanan 100 meter, ke kiri 100 meter, ke depan 100 meter, ke belakang 100 meter, tidak nemu orang. Apa memang nih orang lagi kebetulan saya nggak sedekah beras atau gandum karena nggak ada, ini adanya roti. Ini orang tahu kali ini. Akhirnya Bu, dia sedih nyari orang nggak ketemu-temu.
Tiba-tiba dia punya keputusan, udah dengan saya mau pulang aja di rumah. Dia ada kotak. Di tengah jalan lewat seekor unta. Bu, tahu unta apa? Akhirnya tuh roti dia potekin sedikit-sedikit, disuapin ke rumah. Disuapin, begitu disuapin, dia sedih hatinya, ya Allah, ini hari saya cuma bisa sedekah sama unta. Balik dia ke rumah. Begitu balik, esok harinya dia nggak ke masjid ini, imam masjid nanya kemana ini, bukan kok nggak ada. Sakit keras katanya. Begitu sakit keras, dikabari seminggu kemudian dia meninggal. Ketika meninggal, ini imam masjid mimpi amani orang soleh. Mimpi ini orang soleh. Kenapa? Ketika meninggal ini imam masjid sama jamaah di kampungnya bingung. Ketika meninggal ini orang soleh, dalam keadaan meninggal mulutnya mangap, bu. Enak nggak kalau seandainya mayit kita nanti kalau meninggal mulut kita mangap tapi nyengir, bukan mangap kayak begitu, kayak melongo, bukan nyengir. Orang sekampung bingung sama ini orang. Ini orang amalannya apa? Lagi cabut nyawa sakit tapi kok dia nyengir. Ini imam masjid penasaran. Begitu dia penasaran, besoknya dia mimpi. Dalam mimpinya dia lihat dia berbincang sama ini orang. Wahai orang soleh, kita ini orang kampung semuanya bingung sama kamu. Memang kenapa bingung saya? Kenapa engkau yang bikin bingung kami? Karena ketika engkau meninggal, mayat engkau ini nyengir. Setiap kali ditutup mulut engkau nggak bisa. Udah gigi kamu kelihatan terus. Lantas, emang kamu mau tanya apa sama saya? Biar kamu kan sudah meninggal. Saya pengen tanya, kemuliaan apa, kemudian apa yang diberikan oleh Allah ketika engkau ini mau dicabut nyawa sampai mayat engkau ini nyengir? Maka ini orang soleh bilang, dulu sebelum saya meninggal, saya pikir yang nyambut amalan saya ini sholat tahajud saya. Tetapi ternyata enggak. Saya pikir yang nyambut amalan sholat saya enggak juga. Saya pikir zakat saya yang sama orang alim, sama ustaz pulang, bukan juga. Saya pikir bacaan Quran saya ketika saya meninggal dia yang nyambut pahalanya, enggak juga. Tapi ketika saya meninggal, yang nyambut saya itu ontak yang saya kasih makan, yang saya anggap remeh. Sampai waktu saya di kuburan, ketika masuk kuburan saya itu ontak datang lagi tenang. Sebab engkau ini ngasih makan saya waktu saya lagi lapar dan kelaparan. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa engkau. Ini ngasih makan ya kalau yang kita kasih makan anak yatim gimana? Makanya Nabi bilang ana wa kafilul yatim kal hatin. Saya dan orang yang selalu menanggung. Bukan nyantuni doang. Ana wa kafilul yatim kal hatin. Saya ini dengan orang yang selalu menanggung kebutuhan orang yatim, anak-anak yatim. Kebutuhannya apa anak yatim? Oh bapaknya udah kagak ada, emaknya kagak sanggup, nggak tinggal warisan. Makanya tidak tanya besok nih, ya bapak mas nih, datang. Ini yang bapaknya udah kagak ada, emaknya kira-kira sanggup gak ngasih makan nih? Wah ya sanggup. Tapi kagak sekolah dia, emaknya kagak sanggup. Karena emaknya gak kerja, kasih kebutuhan sekolah, mulai didata. Ya, jadi bukan cuma santunan setiap tahun. Jadi formalitas, tapi yang disebut kafil ay kafalah, ya, ay kafilul yatim bima yahtaju ilaih hatta yablugha umurahu balagha taklifan inda syariatil Islam. Yaitu kita menanggung kebutuhan yang dibutuhkannya sampai dia mencapai umur at-taklif. Apa taklif? Sudah balik yang dia sudah dibebankan untuk bisa sholat, bisa ibadah dan bisa bekerja. Kira-kira didengar nggak nih omongan saya? Kalau santunan yatim setiap tahun 150.000, besok dibilang emaknya mak, ini 150.000 besok ke mall ya. Kasih berapa? Oke.
250.000, besok dia mau mall mana misalkan Dexek, ya ilah setengah juta. Ya orang kaya kan banyak banget ini, kalau orang kaya semua. Amin. Amin. Daftar ya orang kaya di sini. Orang kaya ada berapa? Oh, ada 50, ada orang kaya Pak. Ada orang kaya nggak sini? Apa sih kata aja, cuma ada takut orang kaya. Berkata aja. Kalau dia tahu dia hakikat kekayaannya itu cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menghasilkan harta bukan karena kerja kerasnya dia, bukan karena banting keringatnya dia, bukan karena keilmuan dan kecerdasannya dia, tapi karena Allah mau menitipkan harta dan kekayaan kepada dia. Walaupun dia cerdas, walaupun dia pintar, tapi Allah nggak mau, nggak jadi dia jadi orang kaya, jadi kagak. Dan dia harus tahu bahwa tujuan Allah menitipkan kekayaan tersebut agar bisa digunakan sebanyak-banyaknya manfaat buat orang yang ada di sekitarnya, ya, dan orang banyak yang ada pada lingkungannya. Amin. Jadi orang kaya besok pada nyumbang, ya setahun 5 juta. Amin. Tahun 5 juta kecil, orang kaya kan 5 juta. Ya Pak. Yang kedua, ya, itu Al-Imam Abu Ishaq As-Sayrani. Beliau mengatakan laisal yatim man mata abuh, fa innamal yatim yatimul ilm wal adab. Bukan orang yang disebut yatim itu yang mati bapaknya. Kalau begitu banyak yang mati bapaknya. Tapi yang ditakutkan oleh agama Islam, ketika bapaknya mati, meninggal, wafat, isdem, yatimul ilma wal adab. Dia ini sudah tidak ada pemeliharaan, perhatian lagi buat itu anak yatim, akan ilmu dan adab buat anak yatim. Itu yang lebih parah. Kenapa? Bapaknya udah gak bisa didik, udah gak bisa perhatian. Ini anak dia supaya punya ilmu, punya adab. Siapa yang dibebankan? Yang pertama, yang tanggung jawab ulama yang ada di lingkungan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kaya besok ditanya sama Allah, engkau tinggal di lingkungan RT sekian dan sekian. Engkau aku titipkan harta, tapi engkau tidak pernah tergerak hatimu untuk engkau alirkan, engkau infakkan harta untuk yang besok ulama anak orang kaya. Apa ulama? Nah, ulama yang ngajak. Makanya orang kalau diajak sama ulama jangan bilang ulama minta mulu. Jangan. Namanya juga ulama. Ulama itu ngajak seseorang itu untuk menuju Allah, dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjut, Bu. Lanjut ya. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan sekali-kali kita remehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Contoh, orang soleh cuma ngasih makan onta, tapi disambut berkat ngasih makan onta diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikisahkan ada seorang pezina. Dia lihat ada anjing kehausan, muter-muter di sekeliling sumur, dan anjing ini menjulurkan lidahnya memberikan petunjuk tanda bahwa dia kehausan. Ini WTS gahap pelacur yang kerjaannya setiap hari pelacur, setiap hari kerjaannya pelacur. Dia tidak tega, hatinya timbul kasih sayangnya. Maka saat itu tidak ada anak timba, tidak ada apa, tidak ada tali untuk menggapai air yang ada di dalam sumur. Apa yang dikerjakan tuh orang pelacur? Apa tuh gaham? Apa tuh WTS? Dia buka sepatunya, dia ikatkan tali sepatunya, dia ulurkan ke sumur sehingga masuk air tersebut ke dalam sepatunya, kemudian dia minumkan ke anjing. Itu pelacur cuma ngasih minum 1 kali seumur hidup sama anjing. Tapi ketika dia ini meninggal dunia,
setelah dia mengasih daripada minum itu seekor anjing, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala sang pemberi ampunan. Tuhan sang maaf, memaafkan dia dan mengampuni segala dosanya. Dan saat itu pelacur dimasukkan oleh Allah menjadi penghuni surga. Bu, itu anjing. Bu, anjing. Bu, anjing. Saya katakan ibu anjing. Bagaimana kalau anaknya yatim, yang bapaknya mukmin, ibunya mukmin, kita kasih, kita pelihara. Hal yang sedikit di mata manusia itu besar dan agung di mata Allah. Jangan kita ini meremehkan, mengecilkan segala sesuatu kebaikan. Bendara mana bendara? Nah, bendara ini bapak lagi masuknya sakit. Insya Allah syukur ya. Afiat. Yang terakhir saya dapat mengabar, ibu-ibu bukannya lapar, bapak banyak lapar. Ya. Juga malam minggu mungkin mau hiburan di rumah ya, tidak tahu kan? Intinya inti dari santunan yatim ini, kita ini mengikuti apa yang pernah dahulu Nabi pesankan dan wasiatkan kepada kita. Kita ditinggalkan nasihat dan pesan dan wasiat dari Nabi kita, agar kita ini jangan sampai tidak memperhatikan terhadap anak yang yatim. Itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya dikatakan, Ar-Rahimuna yarhamur Rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang mempunyai sifat penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira orang kalau nggak punya sifat penyayang mau nggak nyakitin? Hanya orang-orang yang punya sifat rahmah, penyayang. Karena dia punya sifat penyayang, maka dia mau menyisihkan hartanya buat anak yatim. Tapi kata Allah, orang-orang yang mempunyai sifat di hatinya penyayang, maka akan disayangi oleh Allah. Ya? Tuhan Azza wa Jalla. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh orang-orang yang ada di bumi, maka Allah semua makhluk yang ada di langit akan sayang kepada engkau. Ini di dalam tafsir hadis Nabi mengatakan, ya, itu ahli tafsir hadis semuanya mengatakan, ya, seperti Ibn Abbas, beliau mengatakan orang yang menyayangi setiap orang yang di bumi mendapat doa dari Nabi Muhammad. Yarhamkum, akan disayangi buat kau manfis sama apa-apa yang ada di langit. Kemudian yaitu di dalam kitab Suhbatul Ahyar dikatakan al-muslim ya'lam wa yu'lam la khayra fi ma la ya'lam wa la yu'lam. Yang disebut orang mukmin ini dia cuma punya dua sifat, yaitu sifat penyayang, penyayang atau bisa penyayang atau bisa la khayra fi ma la ya'lam wa la yu'lam. Tidak ada kebaikan orang kalau udah enggak disayang, enggak bisa penyayang. Kira-kira apa? Ini orang udah enggak punya sifat penyayang, juga enggak disayang orang. Orang kalau lihat dia gedek aja. Kira-kira apa tuh orang? Pak, kira-kira apa tuh orang? Enggak penyayang dan juga enggak disayang. Udah dia enggak penyayang, tapi orang juga enggak sayang sama dia. Kira-kira apa tuh? Kira-kira itu orang, saya kira-kira itu sampah masyarakat. Kenapa? Di mana dia berada dia nggak disenengin orang. Nggak disenengin. Kenapa? Karena memang juga dia sifatnya hati nggak senang kalau dia senang orang. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, para donatur, para dermawan yang pada tahun ini menyisihkan hartanya untuk anak-anak yatim kita, mudah-mudahan Allah lipat gandakan dengan lipatan yang tidak ada yang tahu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keluasan rezeki di atas rezeki yang sudah ada, diberikan keberkahan di atas keberkahan yang sudah ada,
diberikan kebahagiaan di atas kebahagiaan yang kita sudah ada, dan berkat kita ini menginfakkan harta kita kepada mereka anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berkenan memelihara harta kita, melindungi anak dan keturunan kita sampai hari kiamat, dan Allah jadikan kita orang-orang yang punya sifat penyayang, sehingga dengan sifat penyayang tersebut kita ini mencontoh daripada sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak bangun dari tempat ini menjadi dosa kita diampunkan oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, yang sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah, yang punya hutang dilunasi hutangnya oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar dari permasalahannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.